Shalom. Saya bersyukur kesempatan sore hari ini boleh bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan di tempat ini. Dan seperti lagu yang tadi baru saja kita nyanyikan, kasih itu lemah lembut. Yang kedua adalah kasih itu memaafkan. Jadi juga berkaitan dengan hari raya nasional kita, maka minal aidin, mohon maaf lahir batin kalau ada salah, ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita juga akan kembali belajar tentang kasih, khususnya sebagai sebuah komunitas gereja yang saling mengasihi. Mari kita bersama-sama memperhatikan teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga 35. Yohanes 13, 31 sampai 35. Jikalau sudah menemukan, saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Satu bagian kita akan lanjutkan pembacaan sedikit, kita baca di bagian ke bawahnya, ayat 36 sampai 38. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah kisah yang saya yakin ini bukan kisah nyata. Kenapa? Ya karena kisah ini bercerita tentang orang yang dibawa tur surga dan neraka. Jadi saya yakin ini bukan kisah nyata. Ini cuma cerita buatan manusia untuk mengajarkan sebuah pesan tertentu kepada kita. Jadi sekali lagi ya, jangan percayai kisah ini sungguh-sungguh. Ini kisah hanya mengajarkan sesuatu bagi kita. Nah, diceritakan orang ini diajak oleh Tuhan Yesus untuk berkeliling surga dan neraka. Kemudian Tuhan Yesus tanya sama orang ini, kamu mau lihat mana dulu? Surga dulu, apa neraka dulu? Surga atau neraka? Lalu orang ini pikir gitu ya, enak surga atau enak neraka ya? Yang dikunjungi pertama, ini bukan masuk ya, ngunjungi saja, tur. Lalu dia pikir kalau surga itu kan sudah ada di Alkitab gambarannya. Paling tidak digambarkan lantainya dari emas, permata di dinding-dindingnya. Kok kelihatannya sudah mulai kebayang ada bentuk surganya. Tapi kalau neraka, ini kan lebih abstrak, betul kan ya? Cuma digambarkan panas, tapi juga digambarkan gelap. Duh, yang benar nih gimana? Panas, kan panas itu simbolnya ada api, atau gelap? Gelap kan ada api. Maka dia bilang sama Tuhan Yesus, sudah dah, kita tur ke neraka dulu deh ya. Saya pengen tahu neraka itu kayak apa sih? Yesus bilang, oke, yuk kita ke neraka ya. Maka ditunjukkanlah neraka. Begitu pintu dibukakan, orang ini terkejut. Karena neraka tidak seperti yang dibayangkan. Apa isinya neraka? Diceritakan bahwa isi neraka adalah satu ruangan yang didekorasi dengan begitu indah. Dan di tengah-tengahnya ada meja perjamuan yang besar. Dan di sana terletak berbagai jenis makanan-makanan luar biasa
versi internasional. Ada rendang di sana, mungkin ya. Ini tambahan saya sih, bukan dari cerita itu. Ada mie, ada macam-macam lah, sebutkanlah semua makanan-makanan yang kita sukai. Lalu dia bingung, ini neraka ya? Yakin ya Yohanes? Bukan surga ya? Neraka ya? Iya, ini neraka. Maka kemudian dia bilang, oke, kalau gitu kita enggak usah lama-lama, kita pengen lihat, kalau neraka aja sebagus itu, apalagi surga. Yuk cepat-cepat kita pergi ke surga. Maka ditunjukkanlah surga. Dan ketika pintu itu dibukakan, sekali lagi orang ini terkejut. Kenapa? Karena surga digambarkan sama dengan neraka. Ruangan besar didekorasi dengan indah, dan di tengah-tengahnya ada meja jamuan panjang penuh makanan-makanan enak. Orang kan bingung, surga sama neraka kok sama? Nah kalau gitu ya lebih baik enggak usah rajin-rajin ke gereja kan ya. Toh nanti kalau masuk neraka juga bisa makan dengan enak. Maka kemudian dia tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kenapa sih kok enggak beda? Kenapa di neraka enak, di surga juga enak? Bedanya apa? Maka kemudian Tuhan Yesus tunjukkan, oke, sekarang kita datang lagi ke neraka ya. Sekarang orangnya sudah terisi penuh di neraka. Di neraka itu digambarkan meja penuh dengan makanan, tetapi yang menarik, orang-orangnya kurus ceking, kurus-kurus gitu ya, enggak seperti saya. Saya ini kan katanya orang model bos gitu kan ya, walaupun kapan jadi bosnya gitu ya. Kurus-kurus, menderita, sengsara walaupun ada makanan enak. Dan kemudian Tuhan Yesus, oke, sekarang kita lihat lagi surga. Di surga itu orang bisa gemuk-gemuk menikmati makanan dengan nikmatnya. Lalu orang ini tanya, apa yang membedakan? Kenapa di neraka kurus-kurus, kenapa kok di surga bisa gemuk-gemuk? Kemudian Yesus cerita, kamu perhatikan enggak bagaimana cara orang itu makan? Nah saya enggak tahu cerita ini dibuat oleh siapa, kemungkinan oleh orang Cina. Karena cara makannya adalah pakai sumpit, ya, pakai sumpit. Dan yang menarik adalah sumpitnya itu bukan sumpit biasa, tapi sumpitnya adalah sumpit yang panjang sekali. Lebih panjang dari tangan manusia kalau direntangkan. Jadi panjang sekali. Dan kemudian dia berkata, coba perhatikan apa yang terjadi di neraka. Orang-orang di neraka ketika dia ambil makanan, berhasil, mungkin sudah latihan dulu. Tapi bagaimana cara makannya? Begitu mau makan susah. Mau makan masukkan ke mulutnya susah. Kenapa? Sumpitnya terlalu panjang. Susah, sehingga mereka bisa mengambil, bisa, tetapi mereka enggak bisa menikmati untuk dirinya. Yang menarik adalah di surga. Yang terjadi di surga, sumpitnya panjang juga, bukan sumpitnya pendek. Dan sumpitnya enggak bisa dipotong. Dan nyumpitnya harus dari atas, enggak bisa dimajukan ke depan ya. Sumpitnya harus dari atas, sama-sama caranya. Kenapa kok di surga bisa gemuk-gemuk? Karena di surga, orang bukan makan sendiri-sendiri. Justru yang terjadi adalah tanya, mau yang mana? Bakmi? Oke, disuapin. Akibatnya apa? Dia bisa makan, sekarang giliran ya, suapin saya ya, saya mau koloke. Nah, diambilkan koloke buat saya. Itulah yang kemudian menyebabkan orang-orang di surga itu bisa gemuk-gemuk dan menikmati. Nah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya percaya, sekali lagi saya tidak percaya konsep surga neraka seperti ini. Tapi yang saya yakini adalah ada satu kebenaran yang menurut saya unik yang diajarkan melalui cerita ini. Yaitu apa? Ciri dari kehidupan umat Tuhan adalah saling mengasihi. Cirinya dari umat kerajaan Allah itu bukan memikirkan diri, tetapi justru memikirkan orang lain. Bertanya, apa maumu? Apa yang bisa aku lakukan untuk engkau? Dan dia berjuang untuk melakukan. Itu adalah ciri dari kerajaan Allah. Hidup saling mengasihi. Maka itu kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan yang kita baca tadi. Yesus berkata apa? Dunia ini akan bisa kenal kamu muridku atau bukan. Bukan dari aksesoris yang kita pakai. Bukan. Kalung salib gede, bawa Alkitab. Sekarang gak zaman kali ya bawa Alkitab ya. Kan semua bawa iPad, Holy iPhone dan kawan-kawannya gitu ya. Bawa ornamen-ornamen kekristenan itu bukan ciri kekristenan. Kekristenan juga bukan ditunjukkan dari
aktif dan rajinnya seseorang melakukan ritual kegiatan rohani. Seperti ke gereja, beribadah, ikut TA, saat teduh, dan kawan-kawan. Tetapi ciri Yesus sendiri berkata, dunia akan tahu engkau muridku. Kalau satu hal, engkau hidup saling mengasihi. Engkau saling mengasihi, maka dunia tahu engkaulah muridku. Nah, hal ini ditegaskan ulang di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Ketika Yesus berdoa untuk murid-muridnya di dalam Yohanes 17 ayat 20-21. Di situ Yesus berkata, dan aku berdoa juga untuk mereka yang akan percaya melalui pemberitaan Injil yang disampaikan oleh para murid. Itu siapa? Yaitu orang Kristen generasi kedua, ketiga, selanjutnya, bahkan termasuk sampai kita. Yesus berdoa apa bagi kita? Biarlah mereka satu, sama seperti aku dan engkau Bapa adalah satu. Supaya dunia tahu bahwa aku betul-betul datang dari engkau. Saudara, Yesus berharap supaya umat Tuhan bersatu. Dan kesatuan yang dimaksudkan dalam bagian ini bukan berbicara tentang kesatuan karena diseragamkan. Bukan berbicara kesatuan karena kita tidak berbeda, kita unik, kita masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Tetapi mengapa bisa menjadi satu kalau kita berbeda? Jawabannya jelas, karena kita saling mengasihi. Jadi ciri yang penting dari kehidupan umat Tuhan adalah saling mengasihi. Lalu bagaimana sih saling mengasihi itu? Alkitab mengajarkan kita bagaimana tentang saling mengasihi. Wah, Bapak Ibu, ketika saya persiapkan ini, saya eksplorasi sangat banyak dan tidak mungkin disampaikan dalam satu kali kebaktian. Maka saya pilih-pilih, saya pikir mana yang paling penting, mana yang berguna. Itu pun masih tidak bisa disampaikan satu kali. Maka saya mengambil keputusan 3 kali khotbah hari ini, 3 kali khotbah yang berbeda. Tadi pagi kita telah melihat bentuk kasih, yaitu melayani. Orang yang mengasihi, gereja yang hidup jemaatnya saling mengasihi, ditunjukkan dari apa? Kehidupan saling melayani. Maka jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga ingin mengingatkan kita, kalau kita mau menjadi komunitas kasih, maka setiap orang, bukan cuma yang putih hitam ini aja loh ya, setiap orang harus melayani. Bagian kedua kita belajar bagaimana komunitas yang kasih itu menjadi komunitas yang kemudian menjadi daya tarik bagi dunia ini bisa melihat akan kasih dan kebenaran Tuhan. Dan hari ini, kesempatan sore hari ini, kita akan belajar bentuk kasih yang ketiga. Kasih itu diwujud nyatakan melalui teguran. Kasih itu menegur. Dan itulah yang tadi kita baca. Setelah Yesus berkata, perhatikan susunan Yohanes ini. Yohanes setelah Yesus mengajar nih, kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Selesai Yesus mengajar itu, yang Yesus praktekkan apa? Bukan Yesus, ayo mari kita berpelukan. Enggak, itu teletabis, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika mengajarkan kasih, Tuhan Yesus menunjukkannya melalui apa? Kalau tadi pagi kita belajar, Yesus menunjukkannya melalui melayani satu dengan yang lain. Kalau kita baca ke bawah sekarang, Yesus menunjukkan kasihnya melalui apa? Menegur Petrus. Tuhan Yesus menegur Petrus. Jadi kasih itu juga bisa dinyatakan melalui teguran. Dan kalau kita perhatikan sepanjang sejarah Alkitab, kita melihat Allah yang menyatakan diri adalah Allah Maha Kasih. Allah itu juga adalah Allah yang senantiasa menegur dosa. Dia kasih, yes. Tapi dia tidak diam ketika ada orang berdosa. Dia menegur orang-orang berdosa. Kita perhatikan perjanjian lama. Begitu banyak Allah menyatakan teguran-teguran kepada umat Israel yang berbuat dosa. Allah tidak pernah sekali-kali berbuat dosa. Dan kalau kita perhatikan perjanjian baru, jangan dipikir Allah tidak menegur dosa. Kisah para Rasul pasal ke-5, salah satu bukti jelas Allah yang sama di dalam perjanjian lama, Allah yang bekerja juga di dalam perjanjian baru. Ketika Ananias dan Safira berbuat dosa. Dan kalau kita pikir-pikir, dosanya Ananias dan Safira itu dosa yang membawa cuan bagi gereja.
Betul. Dosanya tidak berdampak besar, bahkan tidak berdampak merugikan. Dosanya membawa keuntungan bagi umat Tuhan. Jual tanah, sebagian disimpan, sebagian diserahkan, cuma masalah bohong saja. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menghukum mati. Tuhan menegur. Allah yang kasih, Allah yang juga menyatakan diri melalui teguran. Nah Bapak Ibu, memang bagian ini bukan bagian yang gampang. Tapi kalau kita melihat keseluruhan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah senantiasa konsisten. Dia menyatakan diri sebagai kasih, tapi dia juga menegur dosa. Maka kita bisa menyimpulkan, kalau kita mau menjadi komunitas yang saling mengasihi, maka kita pun wajib saling menegur satu dengan yang lain. Teguran ini bukan bagian tugas dari hamba Tuhan, rohaniwan gereja. Bukan hanya sekedar tugas dari majelis penatua gereja, tetapi tugas menegur, saling menegur satu dengan yang lain. Itu adalah tugas setiap kita. Karena kita dipanggil untuk serupa dengan Tuhan. Tuhan yang mengasihi dan juga Tuhan yang menegur. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kasih itu kok perlu diwujudkan juga melalui teguran? Kan kalau kita kasih itu melalui pemberian, kalau kasih itu melalui pelukan, kalau kasih itu melalui ucapan, bukankah jauh lebih enak? Tetapi mengapa firman Tuhan justru sangat menekankan kasih diwujud nyatakan melalui teguran? Nah, saya ingin membagikan dua hal bagi setiap kita. Yang pertama, kenapa sih kasih itu harus diwujudkan melalui teguran? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang lemah. Karena kita adalah pribadi-pribadi yang tidak imun terhadap dosa. Justru kita akan sangat mengakui bahwa kita ini sering kali jatuh kembali ke dalam dosa-dosa kita. Buktinya apa? Buktinya adalah setiap kali ibadah kita diingatkan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, sebelum kita masuk dalam kebaktian lebih lanjut, mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa setiap kali kita itu rentan dan lemah untuk jatuh ke dalam dosa. Kita ini adalah pribadi yang lemah. Kita ini adalah orang-orang yang terbatas, penuh dengan berbagai macam kekurangan. Maka kalau kita lemah, kalau kita terbatas, kalau kita ini bisa gagal, kalau kita ini, gambaran Alkitab tentang dosa adalah kita ini jatuh. Pengkhotbah berkata, wahai orang yang jatuh dan tidak memiliki rekan. Celakalah orang yang jatuh dan tidak memiliki rekan. Tetapi berbahagialah orang yang kemudian jatuh dan punya rekan yang apa? Yang bisa membangunkannya. Disinilah kita belajar, teguran diberikan justru karena kita lemah dan diberikan, harus diberikan. Tujuannya adalah supaya kita insyaf, supaya kita bertobat dan supaya kita bangun. Hal itulah yang Tuhan Yesus tunjukkan dengan Petrus. Ketika Petrus berusaha menunjukkan kehebatannya, dia bertanya, guru, emang kamu mau kemana sih? Kok sampai kayak saya ini tidak bisa ikut? Bahkan kita tahu bersama kenapa Petrus berani berkata demikian. Petrus adalah satu di antara 12 rasul, satu di antara 3 bahkan. Orang yang pernah diajak Yesus naik ke atas gunung. Diam di sana dan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Bayangkan, mungkin saya sih secara pribadi tidak pernah tuh. Bahkan mimpi pun ke surga kagak pernah. Melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Dan ini bukan mimpi, betul-betul penglihatan jasmaniah. Maka Petrus seolah-olah pengen bertanya, guru, kalau yang paling ajaib itu saya sudah lihat, kenapa kok saya nggak bisa pergi ke tempat di mana engkau pergi? Harusnya saya bisa dong. Bahkan nyawaku pun aku bersedia kasih buat kamu. Kenapa saya dikatakan saya tidak bisa? Sudah kita bisa membaca betapa congkak, betapa sombong, betapa tinggi hatinya Petrus. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus menegur
Petrus. Yesus memperingatkan Petrus dan berkata, "Hei, jangan tinggi hati. Hei, jangan sombong. Bahkan sebelum ayam berkokok," tandanya apa? Tanda pagi hari. Itu sudah malam. Sebentar lagi masa ke Getsemani. Selesai masa ke Getsemani, Yesus ditangkap. Harusnya itu cuma berdurasi beberapa jam. Hanya beberapa jam saja engkau tidak akan kuat. Engkau akan menyangkal aku. Itu menunjukkan apa? Betapa lemah dan hinanya engkau. Engkau lemah. Jangan congkak. Jangan sombong. Dan yang menarik, kalau kita bandingkan ini dengan kisah di dalam Lukas 22 ayat 32. Dikatakan demikian. Yesus bukan cuma tuding-tuding Petrus. "Hei, jangan sombong, nanti kamu jatuh." Tapi yang menarik, Lukas mencatat apa? Jika engkau sudah insyaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Yesus menegur bukan sekedar karena Yesus memarahi kecongkakan Petrus, tidak. Yesus menegur dengan sebuah tujuan yang jelas, yaitu Yesus ingin supaya Petrus insyaf dan bertobat. Bapak Ibu, hari ini kalau kita jujur mengakui kita lemah, kita terbatas, harusnya kita menyediakan diri untuk ditegur maupun menegur satu dengan yang lain. Kalau kita menyatakan diri kita adalah makhluk yang terbatas, kita penuh dengan kegagalan, kita sering kali gagal, harusnya kita aware dan sadar. Dan kita harusnya dengan lapang hati berkata, "Saya bersedia dikoreksi, saya bersedia dievaluasi, dan saya bersedia untuk memperbaikinya." Karena itu tujuannya, yaitu membangun. Tapi jujur, hal ini gak gampang, bukan? Lebih mudah kalau kita lihat ada orang salah, apa yang kita lakukan? Sudahlah, biar Tuhan yang tahu. Biar Tuhan yang tegur sendiri. Kita doakan saja di balik kamar kita. Kita doakan supaya Allah Roh Kudus menggerakkan hatinya, mempertobatkan dia. Oh, kelihatan rohani, tapi sebenarnya itu tidak rohani sama sekali. Alkitab justru mengajar, kalau engkau tahu rekanmu salah, rekanmu gagal, tegur, nasihati supaya dia bangun. Nah, mudah. Dan seringkali teguran-teguran itu menimbulkan problem. Problemnya apa? Kita dimusuhi. Kalau kita ditegur orang, respon natural manusia adalah membangun tembok-tembok self defense, tembok-tembok pertahanan diri, tembok-tembok emosi yang kemudian muncul, berusaha membela diri, memusuhi, bahkan memfitnah dan melakukan hal-hal yang lain. Kenapa sih orang yang menegur itu cenderungnya dimusuhi? Mungkin ada kesalahan, ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Saya menemukan paling tidak ada 2 penyebab utama. Penyebab yang pertama yaitu karena tidak ada orang yang suka ditegur. Betul kan ya? Termasuk yang khotbah ini loh Bapak Ibu, gak suka ditegur. Lebih suka apa? Kalau keluar nanti salaman, saya lebih senang kalau Bapak Ibu bilang, "Sisi ya Juan tahu ya." Itu hati berbunga-bunga. Tapi kalau khotbah apa tadi? Waduh, mungkin saya akan puasa malam ini ya, gak makan. Kenapa? Gak suka. Natur kita manusia berdosa tidak suka akan ditegur. Tidak suka dosa kita akan disingkapkan. Walaupun, perhatikan, kita semua mengakui kita ini lemah dan terbatas, termasuk saya. Harusnya kalau kita mengakui kita lemah terbatas, dan ketika kita ditunjukkan, ini kurang. Respon kita apa? Ya enggak apa-apa, betul kan? Respon naturalnya harusnya, no problem, karena memang saya lemah. Tapi dosa mengakibatkan kita tidak suka orang membongkar titik lemah dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak suka mendapat teguran, kita lebih suka mendapat pujian. Nah, kalau problemnya ini Bapak Ibu, maka apa yang menjadi respon kita? Ya, respon kita adalah mari yang pertama kita belajar membuka diri, bersedia ditegur. Saya Bapak Ibu di dalam rekan sekerja, kami membiasakan diri demikian. Saya khususnya akan berkata kepada teman-teman saya begini,
Kalau saya ada salah apapun, tegur saya. Saya jamin satu hal, kemungkinan besar saya marah. Kemungkinan besar saya akan membela diri. Oh itu pasti. Tapi jangan pernah berhenti menegur saya. Karena teguran itu yang saya perlukan. Mungkin ketika engkau menegur saya malu. Kan ditegur itu rasanya rasa malu. Ketika rasa malu mungkin saya akan bangun self defense. Tapi ada waktu-waktunya nanti ketika saya sendirian. Saya mengingat kembali teguran itu. Dan saya akan berlutut berdoa meminta ampun kepada Tuhan. Maka saya belajar Bapak Ibu, jujur dalam hal ini saya juga tidak dan belum selalu sukses. Ketika ditegur itu selalu menerima, selalu dengan baik menerima. Belum tentu, kadangkala berhasil, kadangkala gagal. Tapi aplikasi yang kedua adalah mari kita juga belajar menegur. Dan jangan menantikan respon yang positif. Kenapa? Karena yang kita mau adalah orang itu sadar, bertobat dari dosanya, dibangunkan. Bukan responnya terhadap kita, tapi biar dia memikirkan mengulang-ulang sampai dia bertobat, sampai dia sadar. Jadi teruslah belajar menegur. Jangan pernah berhenti meskipun kita mungkin menanggung konsekuensi yang tidak nyaman. Bapak Ibu, satu kali saya pelayanan di sebuah gereja dan ketika santap siang saya diundang oleh salah satu keluarga dan kemudian dia cerita banyak hal. Dan sampai satu kali dia kemudian cerita, saya lupa perbincangan awalnya apa, tapi kemudian dia cerita, Pak, enggak enak ya mengatakan kebenaran itu. Oh iya, iya. Dan kemudian dia cerita, satu kali dia tegur rekan kerjanya karena berbuat salah. Dia tegur baik-baik, dia nasihati, lain kali tidak boleh begitu ya, caranya seperti ini. Di depan saya Pak, dia bilang, oh iya ya, syik ya, terima kasih. Tapi di belakang saya, justru dia memfitnah saya. Dia menceritakan hal yang buruk tentang saya. Bukan ke 1-2 orang, kepada satu komselnya. Bukan cuma satu komsel, kepada beberapa grup komsel. Sampai mayoritas gereja itu tahu. Dan gereja taunya apa? Bukan tahu dia menegur karena orang ini salah, bukan. Tapi cerita yang sudah diputar balikkan. Sehingga menunjukkan bahwa betapa jahatnya, betapa berdosanya orang yang menegur ini. Wah, dia berkata, Pak, menghadapi fitnah itu enggak nyaman sekali. Enggak enak. Setiap kali datang gereja biasanya disambut teman-teman dengan senyuman, dengan salaman. Sekarang orang salaman dengan tatapan penuh curiga. Dengan tatapan sinis, bahkan menghindari saya. Karena perbuatan yang saya nggak lakukan. Saya kepingin membela diri, saya kepingin tapi saya nggak berkuasa. Saya setiap kali pulang gereja selalu nangis sendiri, di rumah nangis sendiri. Dan yang paling merepotkan Pak, bukan seminggu, bukan 2 minggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan. 1 tahun lebih peristiwa itu terjadi. Sampai satu kali ketika ada peristiwa yang lain terjadi, cerita yang benar itu terbongkar. Dan kemudian ada orang yang selama ini sudah menjauhi orang ini. Datang dan berkata, maaf ya, saya salah menilai kamu selama ini. Yang saya dengar tentang kamu selama ini jahat, yang terdengar selama ini kamu adalah orang yang negatif. Ternyata kamu tidak seperti itu. Saya minta maaf. Oh, dia katakan, itu rasanya api dalam hati itu tersiram, lega. Tapi jangan lupa, itu baru 1 orang. Lah yang lain kan masih salah sangka. Dia kata, enggak apa-apa. Yang pasti satu, Tuhan pembela saya. Tuhan yang berdiri di samping saya, meneguhkan apa yang saya lakukan. Bapak Ibu, mungkin kita tidak semudah orang ini. Mungkin bukan 1 tahun, bisa bertahun-tahun. Mungkin bisa sampai kita meninggal, tidak selesai konflik dan masalahnya. Karena kita menegur orang lain, orang itu nggak terima. Tapi firman Tuhan mengajarkan apa? Tidak apa-apa, tegurlah dengan kasih, nasihatilah dia. Karena satu,
melalui teguran, melalui nasihat, orang akan diubahkan. Ini penyebab yang pertama. Penyebab yang kedua yaitu mungkin cara kita menegur yang salah. Nah, apa yang saya maksudkan dengan cara ini bukan berbicara tentang metode, bukan. Kalau bicara metode, wah ini banyak sekali dan terlalu praktis untuk dibahas di atas mimbar ini. Tapi yang saya maksudkan adalah mungkin sikap hati kita ketika kita menegur itu salah. Nah, saya menjumpai ada banyak kali orang itu bukan melakukan teguran, tapi orang justru melakukan sikap menghakimi. Nah, perhatikan, beda tipis. Matius 7 berkata Yesus melarang kita untuk saling menghakimi, tidak boleh. Yang Yesus harus dan perintahkan kepada kita adalah menegur. Apa sih bedanya teguran dan penghakiman? Beda yang pertama, kalau menghakimi itu selalu didasarkan kepada asumsi. Orang yang menghakimi sesamanya itu bukan karena realitas kebenarannya terjadi seperti itu, tetapi karena asumsi orang terhadap orang tersebut, atau ada prasangka terhadap orang tersebut. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu kita harus berhati-hati. Kita cenderung gampang membuat asumsi. Paling tidak kalau ada yang berdiri di depan, kita sudah membuat asumsi. Wah, orang ini kok bosen ya. Wah, orang ini kok gak enak ya. Wah, orang ini kok begini ya, begitu ya, begini ya, begitu ya. Nah, itu asumsi. Kalau asumsi arahnya adalah menghakimi, bukan menegur. Kalau menegur itu harus didasarkan kepada fakta. Maka kalau kita baca pengajaran Yesus Kristus dalam Matius 18 ayat 15-20, dikatakan kalau ada rekanmu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata, artinya pribadi. Dan dilanjutkan apa? Kalau dia tidak mau, bawalah 1 atau 2 orang saksi untuk kemudian menegur. Nah, saksi ini menyatakan apa? Saksi artinya adalah orang yang tahu sendiri fakta kebenarannya seperti apa. Jadi ini bukan orang yang pro kita yang kita bawa, bukan. Matius 18 itu berkata 1 atau 2 orang saksi yang tahu peristiwa itu. Bawa, nyatakan. Jadi apa? Nggak bisa main asumsi. Kenapa? Ada saksi yang lain. Kalau asumsi nggak bisa dibuktikan, susah untuk dijelaskan. Tetapi kalau fakta kebenarannya seperti itu, akan ada saksi-saksi yang mendukung. Jadi hal ini menunjukkan apa? Yang namanya teguran itu harus didasarkan kepada fakta, bukan asumsi. Nah, seringkali 2 hal ini tidak terpisah secara jelas. Seringkali dua-duanya tercampur. Mungkin memang orang itu jatuh, gagal. Tetapi setelah dia jatuh, dia gagal, jangan lupa, kita gampang sekali membuat asumsi-asumsi lain terhadap orang tersebut. Sehingga ketika kita menyatakan teguran, jadinya bukan untuk dia bangkit dari kejatuhannya, tapi justru kita menyatakan segala macam prasangka kita kepada mereka. Nah, hati-hati terhadap hal ini. Kita harus dengan cermat, dengan mohon pertolongan dari Tuhan untuk bisa membedakan asumsi dan fakta. Dan yang kedua, perbedaan dari menghakimi dan menegur. Menghakimi itu lebih terarah kepada siapa, orangnya yang kita tembak. Sementara menegur itu lebih menekankan kepada apa yang dilakukan. Kalau kita perhatikan, Yesus senantiasa menegur apa, dosanya apa. Maka Alkitab berkata, Yesus mencintai orang-orang Farisi. Yesus mencintai pemungut-pemungut cukai. Yesus mencintai pelacur-pelacur. Tapi dikatakan Yesus menegur dosa mereka. Kenapa? Karena teguran itu bukan pada aspek wilayah siapa atau orangnya, tapi pada apa yang diperbuatnya. Kecenderungan, sekali lagi, kecenderungan kita adalah kita lebih suka menyerang siapa, bukan menyerang apa. Kalau ada seseorang, bawahan kita lah sebutnya aja ya, bawahan kita berbuat salah, maka yang seringkali terlontar yang saya dengar apa? Oh, memang dasar orang itu enggak becus kerjanya. Berarti bukan lagi kepada
apanya, tetapi kepada siapa. Dan ketika kepada siapa, maka itu bukan teguran, itu penghakiman. Bapak Ibu, di sini kita harus kembali belajar membedakan teguran dan penghakiman. Yang Yesus inginkan, komunitas yang saling mengasihi adalah komunitas yang saling menegur satu dengan yang lain, bukan saling menghakimi satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita dan maukah kita belajar saling menegur? Yang pertama, kenapa kita harus saling menegur? Harus justru diakui karena kita lemah. Yang kedua, kenapa kita harus saling menegur? Yang kedua yaitu karena keadilan Tuhan. Karena keadilan Tuhan, karena Allah itu juga adalah Allah yang adil. Dia adalah Allah yang kasih, tapi dia juga adalah Allah yang adil. Dan dua-duanya ada, dua-duanya sempurna, dan dua-duanya adalah pribadi Allah. Allah adalah Allah yang kasih, tidak bisa dipisahkan dari Allah adalah Allah yang adil. Maka kalau kita tidak menegur dosa orang, dengan kata lain, kita sedang menutup mata kita terhadap aspek keadilan Allah yang harusnya muncul di dalam setiap pribadi kita sebagai imago Dei, gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan kita seperti Dia, mirip Dia, menggambarkan Dia. Maka kalau Allah adalah Allah yang kasih dan sekaligus Allah adalah Allah yang adil, dua-duanya ada, maka kita pun harus demikian. Kita kasih, tapi kita juga harus menyatakan kebenaran, keadilan Allah di dalam dunia ini. Jangan sampai kita hanya berat sebelah. Jangan sampai kita hanya menekankan satu aspek secara berlebihan. Hal itu akan menimbulkan dampak yang fatal di dalam kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang adil. Dan dua-duanya itu menjadi satu di dalam satu wujud teguran. Di dalam teguran ada peringatan, ada tudingan terhadap dosa, bukan terhadap siapa, ada tudingan. Tapi jangan lupa, teguran itu gambarnya bukan telunjuk seperti ini. Tapi gambarnya apa? Coba perhatikan LCD yang saya pakai. Teguran itu bukan begini nih gambar. Tapi teguran adalah tepukan. Ketika kita menegur orang, kita menyatakan apa yang salah. Betul, kita jelas katakan saya tidak setuju, ini salah. Tetapi bukan tudingan, tapi justru rangkulan. Kenapa? Karena orang yang salah ketika dia dinyatakan kesalahannya cenderung akan down. Dan yang dia perlukan apa? Dia perlu support untuk apa? Dia bisa bangkit dan bangun kembali. Itu teguran. Jadi jangan salah sangka dengan teguran. Teguran itu bukan cuma sekedar, salah, tobat ya, kita tinggal. Itu bukan teguran. Atau kalau dikatakan itu bukanlah teguran yang baik. Teguran yang baik adalah ketika kita bersedia menyatakan apa yang salah sambil merangkul dia. Dan itulah yang kita lihat jelas dalam kehidupan Simon Petrus juga dengan Tuhan Yesus. Ketika Simon sudah gagal, Simon melakukan seperti yang Yesus sudah nyatakan. Dia mengkhianati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan Yesus berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata apakah engkau mengasihi aku itu menggunakan sebuah tenses yang artinya bisa dua. Bisa saat itu mengasihi aku, atau juga pengertiannya adalah apakah engkau pernah mengasihi aku. Jadi ada dua pengertiannya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Harusnya kalau kita jadi Simon, jawabannya apa? Enggak. Pernah mengasihi, buktinya menyangkali. Apakah itu kasih? Pernah mengasihi, buktinya apa? Mencari ketenaran diri. Apakah itu mengasihi? Dan apakah saat itu Simon sedang mengasihi Tuhan Yesus? Tidak. Kalau kita perhatikan Alkitab, Yesus bilang kepada murid-muridnya, tunggu aku di bukit yang kutunjukkan, di bukit dekat Danau Galilea. Yesus bilang ke bukit. Petrus di mana saat itu? Di tepi pantai Galilea. Sedang ngapain? Menangkap ikan. Nggak tunggu Yesus. Kalau dia cinta Yesus, dia bilang,
tunggu aku ya di sana. Apa yang harusnya dilakukan? Ya tunggu. Tapi apa yang Petrus lakukan? Dia tidak menunggu, bahkan dia kembali pada pekerjaan yang lama, menjadi penangkap ikan. Maka harusnya jawabannya adalah enggak. Tapi apa jawab Petrus? Petrus bilang, ya guru, aku mengasihi engkau. Harusnya saya membayangkan ya, di dalam pengertian saya ini saya mendramatisir. Kalau saya jadi Yesus, tak tampar, bohong kamu. Jujur, kamu kasih aku enggak? Kasih, bohong lagi, yang benar, kasih apa enggak? Enggak. Nah, itu benar. Enggak mengasihi. Tapi yang kalau kita baca Yohanes 21, apakah seperti itu? Enggak. Yohanes 21 justru menggambarkan apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, Guru. Ya. Dan yang luar biasa, kalimat selanjutnya. Gembalakan domba-dombaku. Seolah-olah Yesus ingin berkata gini, Simon, kalau soal kasih aku tahulah, kamu gagal mengasihi aku. Tapi saya mau berikan kepercayaan satu kali lagi kepada kamu. Ini, gembalakan domba-dombaku. Harusnya kalau Yesus tahu Petrus tidak mengasihi, dia nggak boleh dong percayakan domba-dombanya. Ini gembala yang jahat. Tapi yang Yesus lakukan apa? Dia tahu Petrus gagal, sedang gagal, pernah gagal. Yang Yesus lakukan apa? Dia berikan kepercayaan lagi kepada Petrus. Itulah teguran. Teguran adalah nyatakan apa yang salah, rangkul, dan berikan kesempatan kembali untuk orang itu berubah dan bangkit kembali. Di aspek inilah seringkali kita luput. Di aspek mengasihi mungkin kita bisa. Setelah menegur kita kasih, tetapi untuk memberikan kesempatan kita tidak gampang. Apalagi kalau kita sudah tahu orang itu pernah gagal, orang itu pernah salah di titik dan lubang itu. Kita cenderung tidak mau memberi kesempatan lagi. Tapi Bapak Ibu, tahukah kita, kesempatan kedua yang diberikan justru akan membangun orang yang jatuh. Nah, saya ingin tutup dengan sebuah kisah kesaksian hidup saya, Bapak Ibu. Saya dulu belum bisa setir mobil, lalu belajar setir mobil. Sampai selesai dapat SIM A gitu ya, karena les, dapat SIM sekalian. Maka kemudian saya balik ke kampus di saat Malang. Waktu itu kampusnya masih di kampus Kasin gitu ya, di Arif Margono situ. Kampusnya itu lapangannya cuma bentuk letter huruf U itu saja. Huruf U gitu ya, dengan sudut yang menyempit di bagian tengahnya sini. Ketika saya kembali itu ada acara retreat. Saya sebagai mahasiswa menjadi panitia. Saya ingat dengan jelas itu lapangan harus digunakan untuk acara. Dan di situ masih ada mobil yang terparkir, mobil Saat. Maka saya yang sudah mengantongi SIM A, saya pede dong ya, sudah punya SIM kok ya. Pindahin aja dari lapangan sini ke lapangan sono. Bentuknya cuma U, nggak jauh-jauh, semenit juga selesai. Maka saya ambil kunci, saya starter. Itu Panther lama ya, saya masih ingat warna biru. Itu saya mundurkan ya, krek mundur, berhasil. Maka kemudian maju. Kalau mundur aja gampang, apalagi maju kan? Dan itu cuma belok. Apa sih susahnya belok? Tinggal puter, ini selesai. Tapi saya sebagai orang yang baru bisa belajar nyetir pemula, saya tidak sadar bahwa itu perlu sebuah haluan tertentu untuk bisa keluar karena sudutnya menyempit. Yang saya lakukan apa? Belok kanan ya belok aja, puter. Maka yang tidak terbayangkan terjadi. Saya menabrak dinding tembok yang ada di sebelah kanan persis di dekat saya. Brak! Yang lebih celaka adalah di depan dosen pas lewat. Set! Dia berhenti freeze, saya juga freeze gitu ya. Bingung nih, gimana? Dia mulai melotot gitu. Waduh, berarti salah ini. Harus mundur. Maka saya gigit mundur. Krek! Menggoret, saya langsung rem, dia semakin melotot, saya juga bingung nih ya. Gimana ini, mundur salah, berarti maju. Saya maju lagi, krek. Waduh, disitulah saya sadar, ini maju salah, mundur salah. Harusnya gimana? Nggak ada jalan keluar, harus keluarkan. Ya sudah, tanggung resiko. Maka saya tancap gas. Itu dari pintu bodi Panther lama ya, dari pintu sopir sampai paling belakang. Itu beset semua. Turun dari mobil, saya belum mengucapkan dalam benak saya mau berkata, Bu, minta maaf. Belum keluar, omelan sudah keluar.
Ya saya sebagai orang yang sadar salah ya saya tunduk gitu ya. Saya bilang, hei kamu nggak ada dosen ini. Bilang, kamu nabrak mobil gini, ceritakan. Oke, saya ketemu dosen itu, terus saya ceritakan, dia berkata, oke dah, itu mobil diasuransikan, tetapi tetap harus ganti uang. Waktu itu 100.000. Dan waktu itu bagi seorang mahasiswa 100.000 itu berharga sekali. Itu uang Indomie, uang sampo, uang sabun bulanan gitu ya. Jadi kalau itu hilang, ya kira-kira alamat-alamat menderitalah sepanjang 1 bulan. Tapi saya bilang oke lah, saya mau belajar tanggung konsekuensi. Maka bulan depannya ketika dapat kiriman uang dari gereja, saya cepat-cepat ke bank ATM, saya ambil 100.000, saya cepat-cepat ke kantor dosen itu, saya serahkan. Dosen itu bingung, uang apa ini? Loh itu loh Pak, ganti uang mobil dulu. Kan katanya di asuransi perlu bayar 100.000. Yang mengejutkan adalah dosen itu bilang gini, sudah, enggak usah, buat kamu saja. Saya berkata, jangan Pak, saya mau belajar tanggung konsekuensi, saya salah ya, saya harus belajar tanggung konsekuensi. Nah, ini anugerah buat kamu, sudah, bawa saja. Wah, saya balik ke kamar tuh senangnya bukan main Bapak Ibu. Saya betul-betul merasakan dapat pengampunan dari surgawi ya di situ tuh ya. Selain pertobatan saya, ya. Wah itu rasanya kayu salib itu betul-betul terasa gitu ya. Tapi Bapak Ibu cerita itu tidak berakhir di situ. Berapa bulan setelah itu saat ada acara di Surabaya, adakan camp. Dan saya terlibat jadi panitia. Yang menarik adalah hari pertama ketika kami tiba, dosen yang sama, yang harusnya saya bayar 100.000 kepada dia, dosen sama itu datang kepada saya, dan dia keluarkan kunci mobil dari kantongnya dan dia serahkan kepada saya. Samuel, tolong bantu kamu jadi driver kami selama di Surabaya ini ya. Kami nggak tahu Surabaya, kamu orang Surabaya, jadi kamu bantu kami jadi driver. Saudara, kalau itu dosen lain, cerita ini nggak ada. Tapi ini dosen yang sama, yang tahu dosa saya. Dia serahkan itu. Dan ketika saya setir, prinsip saya begini, sing penting ndak nabrak, pelan aja, saya setir pelan, pokoknya ndak nabrak gitu kan. Dia duduk di samping saya, yang dilakukan persis dalam gambar ini. Dia tepuk pundak saya. Dia berkata, semua orang pernah salah, ndak apa-apa. Yang penting coba lagi, perbaiki lagi. Oh Bapak Ibu, hari ini saya bersaksi seperti ini. Saya berkata, hari ini kalau saya bisa setir, bukan jasa tukang les mobil, bukan. Karena setelah nabrak itu saya ambil keputusan seumur hidup sewa sopir saja. Enak, kalau salah dimarahi dia, bukan saya. Tapi karena dosen ini, hari ini saya bisa setir mobil. Bukan cuma bisa, saya suka setir mobil. Kenapa? Setiap kali setir mobil, saya ingat, ini kesempatan kedua yang dipercayakan kepada saya. Bapak Ibu, orang yang jatuh perlu ditegur dengan kasih, perlu dirangkul dengan kasih, dan perlu diberi kesempatan kedua untuk dia bertumbuh dan belajar berubah. Maukah kita membangun komunitas penuh kasih? Maukah kita membangun komunitas kita dengan saling menegur satu dengan yang lain? Mari kita berdoa. Mohon kesediaan rekan saya Esra boleh menutup di dalam doa.